Halo excellent people, jumpa lagi dengan saya Budi Darmawan dari PT SSCS Internasional. Oke, senang sekali bisa berjumpa lagi, masih di series TPM. Untuk kesempatan kali ini saya akan berbicara mengenai 8 pilar TPM. Tentunya teman-teman sudah sering ya mendengar kata pilar TPM ya, atau 8 pilar TPM. Ya mudah-mudahan jangan bosen ya, dan semakin meningkatkan pemahaman kita lah ya, kalau memang ada yang masih belum paham, atau refreshment lagi kalau teman-teman sudah pernah mengikuti training atau sudah pernah membaca berkaitan dengan 8 pilar ini. Oke, sebelum saya lanjut, jangan lupa yang masih belum mengklik tombol subscribe, silahkan diklik biar nanti teman-teman bisa mendapatkan update terbaru dari video yang kita rilis. 3, 2, 1. Oke ya, sekarang kita lanjut lagi. Pilar TPM. Kalau kita bicara pilar, artinya pilar itu membuat sebuah bangunan menjadi lebih kokoh, gitu kan? Ketika pilarnya roboh, rusak, atau misalnya rapuh, bisa jadi bangunannya roboh, gitu kan? Nah, itu adalah konsep dari pilar. Kemudian, pilar TPM artinya adalah yang akan membuat implementasi dari TPM itu menjadi baik, menjadi kokoh, menjadi kuat, ya, sustain, dan sebagainya. Nah, harapannya itu tentunya ketika kita bisa mengimplementasikan pilar-pilar yang ada, yang kita kenal biasanya dengan istilah 8 pilar TPM. Oke, apa saja sih 8 pilar TPM itu? Satu apa? Autonomous maintenance. Kemudian apa lagi? Plan maintenance, quality maintenance, focus improvement, training and education, early equipment management, SHE ya, Safety Health and Environment, kemudian TPM in Administration atau TPM Office. Nah, itu adalah pilar-pilar TPM. Nah, sekarang saya akan membahas sedikit mengenai apa sih sebetulnya pilar-pilar TPM tersebut. Ya, kita mulai dari yang pertama, yaitu autonomous maintenance. Autonomous maintenance artinya adalah kita melibatkan operator produksi di dalam aktivitas perawatan equipment atau mesin. Nah, kenapa kita butuh operator produksi juga terlibat? Karena dengan melibatkan mereka akan lebih mudah mesin tadi teridentifikasi ketika misalnya ada problem. Kenapa? Karena orang yang pertama kali tahu biasanya adalah orang yang menggunakan. Yang tidak lain tidak bukan adalah si operator itu sendiri. Maintenance mungkin tahu, tetapi kalau tidak diinformasikan oleh si operator, paling tahunya saat preventif atau saat mesin rusak, gitu kan? Nah, dengan keterlibatan si operator, maka akan lebih mudah diketahui ketika ada terjadi sesuatu dengan mesinnya. Belum sampai tahap rusak, tapi baru indikatornya saja sudah tertangkap. Saya ambilkan logika seperti ini. Mesin itu seperti badan kita. Dalam melakukan perawatan terhadap badan kita, kita bisa melakukannya sendiri, tetapi juga ada yang kita harus melibatkan orang lain, misalnya dokter. Untuk membuat badan kita tetap dalam kondisi fit, sehat, dan bugar dalam beraktivitas, kita tentunya melakukan perawatan. Mulai dari mandi misalnya, gosok gigi, kemudian juga mungkin potong kuku, kemudian juga menjaga kesehatan dengan olahraga, ya, dan sebagainya. Itu kita bisa melakukan sendiri. Kita tidak butuh orang lain untuk melakukan itu. Tetapi ketika kondisi tertentu, misalnya katakanlah kita jatuh, kemudian kita luka. Kalau misalnya lukanya hanya kecil, gores atau apa, kita bisa melakukan sendiri dengan ngasih antiseptik misalnya ya, atau betadine atau apalah ya. Tetapi ketika menimbulkan kondisi luka yang cukup besar, yang mau tidak mau kita harus ke dokter, maka kita tidak bisa melakukannya sendiri. Kita butuh dokter untuk melakukan perbaikan pada badan kita, melakukan pengobatan pada badan kita. Artinya apa? Ada perawatan ataupun bahkan perbaikan yang bisa dilakukan oleh kita sendiri, tetapi ada yang harus juga melibatkan orang lain, dalam hal ini dokter. Konsep ini pun sama dengan mesin yang ada di dalam operasional kita. Operator bisa melakukan perawatan. Bisa juga ketika ada perbaikan-perbaikan kecil yang memang dia bisa lakukan, maka dia pun bisa melakukan itu. Tetapi ketika mesin itu rusak, tentu akan melibatkan bagian lain yang memang lebih sesuai, yaitu misalnya adalah maintenance. Nah, itulah autonomous maintenance, kenapa itu perlu ada di dalam kita mengimplementasikan TPM. Kemudian yang kedua, yaitu plant maintenance. Ya.
Planned maintenance artinya adalah perawatan yang terencana. Di dalamnya termasuk juga ada preventive maintenance tentunya ya. Jadi kalau kita bicara planned maintenance, ini adalah merupakan kegiatan perawatan mesin yang dilakukan secara terencana. Yang bertujuan untuk apa? Untuk mengurangi terjadinya gangguan operasional mesin sekecil mungkin atau bahkan sampai breakdown. Jadi planned maintenance merupakan salah satu tulang punggung nih, ya, tulang punggung dari total productive maintenance yang sudah menjadi world best practice di bidang perawatan mesin. Nah, jadi aktivitas planned maintenance itu pada dasarnya di sini adalah aktivitas untuk meningkatkan efektivitas perawatan mesinnya, juga termasuk adalah aktivitas untuk meningkatkan efisiensi atau biaya perawatan dari mesin itu tersendiri, ya. Oke. Kemudian yang berikutnya quality maintenance. Di video yang sebelumnya saya sempat berbicara sedikit mengenai quality maintenance. Jadi di dalam TPM ini, orang maintenance ketika melakukan perawatan mesinnya, entah itu dalam kondisi preventive action ataupun bahkan corrective action terhadap mesinnya yang rusak, maka dia akan memperhatikan juga dari sisi kualitas dari hasil atau output mesinnya. Ketika melakukan perawatan, bukan hanya bicara mesin ini, yang penting mah bisa bekerja, misalnya gitu. Tidak, tetapi juga bagaimana agar output dari mesinnya menghasilkan produk yang berkualitas. Nah, inilah pilar TPM bicara mengenai itu di dalam quality maintenance. Yang mau tidak mau, otomatis skill dari si orang maintenance harus dinaikkan atau ditingkatkan. Yang tadinya mungkin hanya bicara terkait dengan bagaimana mesin ini bisa beroperasi, tetapi juga menghasilkan output yang berkualitas, gitu ya. Kemudian pilar yang berikutnya adalah education and training. Jadi, seperti tadi saya sebutkan bahwa untuk bisa melakukan perawatan dengan benar, baik itu yang dilakukan oleh si operator ataupun yang dilakukan si maintenance, tentunya membutuhkan skill, butuh pengetahuan terkait dengan itu. Apalagi operator yang tadinya mungkin tidak melakukan perawatan mesin, tidak terlibat. Oh, dengan adanya TPM dia mau terlibat nih. Yang otomatis mau tidak mau dia harus dikasih education, harus dikasih training mengenai misalnya katakanlah pengetahuan umum terkait dengan mesinnya, kemudian bagaimana sistem lubrikasi itu dilakukan, bagaimana katakanlah perbaikan-perbaikan kecil bisa dilakukan. Jadi ada training, ada edukasi, ada pembelajaran di sana untuk si operator. Begitu juga dengan si orang maintenance. Yang tadinya misalnya dia hanya tahu dari sisi elektrikal, kemudian juga diperkenalkan dari sisi mechanical-nya. Education and training itu diberikan baik untuk si operator termasuk juga untuk si maintenance-nya.